hanya dari Al-Fatihah itu sendiri sudah obat. Bahkan ketika kita wudhu, secara batinnya itu udah luntur, dosa-dosanya luntur. Ini penguat lahir batin, amornya kuat banget. Lapisannya itu berlapis-lapis. Jadi mustahil orang yang menjaga sholat itu mentalnya jatuh, nggak mungkin. Kemudian selanjutnya aspek spiritual. Ketika kita sholat, setidaknya pesan yang paling penting yang dapat kita ambil dan kita petik adalah kita semakin tawakal dan berserah diri kepada Allah. Tadi saya sebutkan ya Allah, dunia ini gak ada yang lepas dari pandangan Allah, gak ada yang lepas dari rencana Allah. Maka sholat itu mengasah diri kita bahwasanya kita ini sebaiknya nggak ada pilihan lain, saya tawakal. Antum mau jungkir balik, hasilnya tetap sesuai yang Allah harapkan, sesuai yang Allah inginkan, bukan seperti apa yang kita harapkan dan inginkan. Maka bertawakal itu adalah jalur yang paling damai dalam diri kita. Tawakal itu adalah kekuatan batin kita, bahwasanya hasilnya yang terbaik dari Allah itu menguatkan kita. Itu bisa terasa dalam sholat. Kenapa? Karena dalam sholat itu kita berpasrah sama Allah, menyerahkan kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, berserah diri, hasil akhir kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang mencukupinya, menggenapkan usahanya. Hebat ya soal itu. Kita tuh kalau dalam sholat harus tawakal. Kenapa? Yang kita lakukan dalam sholat apa? Gerakan-gerakan yang sudah ada dalam itu, gak boleh gerakan yang lain. Itu kita pasrah aja dalam Allah, diapain aja. Ya. Jadi sholat adalah kekuatan mental kita untuk melatih kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sebagai solusi masalah hidup. Tidak banyak yang dapat kita sampaikan malam ini karena waktunya tinggal 4 menit. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami istikharah dalam segala urusan sebagaimana mengajarkan kami surat dari Al-Quran. Beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian akan melakukan suatu urusan, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu, kemudian hendaklah ia berdoa. Istikharah. Tidak pernah kecewa orang yang beristikharah kepada Allah, minta petunjuk. Pernah nggak sholat istikharah? Pernah ya tuh ya? Kapan kira-kira? Waktu menentukan jodoh. Hah? Karena ada 2-3 orang yang harus milih salah satu. Karena primadona desa atau yang laki-lakinya mungkin lulusan luar negeri dari Cambridge University, kali balik di kampung dilulukan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya menawarkan anaknya. Dia bingung pilih yang mana. Akhirnya mulai istikharah. Tapi hatinya tetap sama Ibu Diana misalnya. Gak perlu istikharah kalau begitu. Kenapa? Karena nanti sholat juga tetap ke situ. Ya. Ini orang yang keliru nih. Yang namanya istikharah itu, ya, ketika kita belum menentukan pilihan, semua ada di luar. Ya, saya keterima di 2 universitas dan makomnya harus sama, Al-Azhar atau Madinah. Itu cocok istikharah. Pilihannya Al-Azhar sama Atmajaya. Ya nggak keliru itu kalau mau istikharah. Ngapain? Ya Al-Azhar kok, Atmajaya. Beda server itu. Ya, istikharah itu harus berbeda. Tidak ada dalam hati kita kecondongan pada sesuatu. Baik, kita dulu, kita lanjutkan lagi sebentar.
Sebelum saya closing statement, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Apa saja tentang Islam, tentang sholat, atau tentang apapun, dipersilakan. Nanti saya akan closing statement. Aman ya? Gak ada masalah ya berarti ya? Ya. Pertanyaan menarik. Pada dasarnya sebenarnya tidak ada qada dalam sholat. Karena sholat itu adalah kita mawquta. Waktunya sudah ada dari sampai. Di luar itu tidak ada sholat sebenarnya. Tapi ulama ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita entah itu ketiduran atau bahkan kadang lupa, itu gak ada masalah kita sholat di luar itu, ya di luar itu. Adapun sholat sunnahnya boleh sholat sunnah lagi, akan tetapi yang dipermasalahkan sama ulama itu jaharnya atau tidaknya. Ada yang mengatakan tetap pada hukum aslinya itu jahar, ada yang mengatakan suaranya disamarkan karena sholatnya di siang hari. Pertanyaannya di situ tentang sholat. Tapi intinya gini, sholat itu sudah ada waktunya segitu. Ya, di luar itu bukan sholat namanya. Maghrib sampai isya sudah waktunya itu. Di luar itu bukan maghrib isya sebenarnya. Tapi kalau ada udzur syar'i, udzur yang ditolerir, maka diperbolehkan untuk sholat seperti itu. Ya, diperbolehkan. Tapi insya Allah kalau terjadi prioritas biasanya tidak akan pernah ketiduran. Bagaimana kita jadi prioritas, jadi tidur lebih awal, ya kan? Besoknya siangnya itu jangan lupa qailullah. Apa itu qailullah? Tidur sebentar sebelum subuh, 10 menit, 15 menit. Di beberapa sekolah sudah mulai diterapkan sekarang. Katanya di Cina kayak begitu. Enggak, saya bilang itu di fikih udah lama kita belajar itu. Namanya qailullah, tidur sebentar. Fungsinya apa? Untuk bikin kita lebih fresh lagi bangun. Bahkan di perusahaan gede kayak Google itu, setelah itu waktu makan siang boleh tidur ya Bu ya? Iya. Biar apa? Dia ide lagi setelah itu. Dia ide lagi. Kalau di kita beda orientasi. Qailullah itu tujuannya tasta'inu ala qiyamul lail, agar kita terbantu bisa tahajud. Itu.
para hadirin, sebenarnya masih banyak materi yang saya bawa tadi, nggak lebih dari separuh tadi yang saya sampaikan. Tapi intinya begini, cemas, tekanan itu bermuara dari karena kita cinta sama dunia. Karena kita cinta sama dunia. Kalau hati kita dikuatkan dengan cinta sama Allah, lebih besar dari segalanya, nggak akan ada kecemasan. Cemas itu apa? Cemas karena apa? Cemas itu kan biasanya kita takut kenyataannya tidak sesuai dengan harapan, kan itu. Emangnya hidup harus sesuai dengan harapan itu? Enggak kan? Sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita cinta sama Allah, buat apa cemas? Contoh, anak kita pengennya sekolah di negeri, kuliah di negeri, nggak ada apa-apanya swasta, ya sudah. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Enggak. Di mata Allah sama saja. Apalagi? Wah, takut kalau saya nanti rugi, mobil saya nanti ganti yang lebih murah. Terus kenapa? Kalau kita cinta sama Allah, gak cinta sama dunia, biasa aja. Kapan antum hidup di dunia di bawah itu? Lahirnya gak bawa apa-apa, pulang juga gak bawa apa-apa. Lalu sampai mencemaskan. Yang harus kita cemaskan itu dosa kita yang belum kita taubatin. Kita belum sempurna bakti orang tua. Kita belum sebenarnya mendidik anak jadi anak soleh. Itu yang kita cemaskan. Tapi kalau hubungannya sama dunia, ujung-ujungnya apa sih dunia ini? Mati. Malu. Dari rumah miliknya, dari kontrakan malu. Apanya harus malu? Malu itu nyuri. Ngambil duit orang itu malu. Oh biasanya kayak mobil pribadi, bisa sekarang nggak masalah. Masalahnya di mana? Itu saya ingin menempatkan kecemasan itu kadang-kadang tidak beralasan, nggak beralasan. Alasannya apa? Alasannya takut dihina orang. Kalau dihina orang emang intinya sakit, bonyok, demam besoknya. Enggak. So what? Itu tadi, hadirin, kita tuh benar-benar gak penting di hadapan manusia dan gak penting dengan manusia. Kita itu hanya penting di hadapan Allah. Gimana kita dimakamkan oleh Allah SWT, dimana kita ditempatkan oleh Allah, itu yang lebih penting. Ya, karena kita akan kembali kepada Allah. Saya sering ucapkan, dunia ini bentaran. Kalau udah tahu bentar dan tinggalkan, ngapain cemas? Ngapain hidupnya tertekan? Saking tertekannya, kadang-kadang milih baju tertekan. Kenapa? Takut gak sesuai dengan warna dekorasi nanti saya undangan. Kenapa? Take it, ambil, sudah selesai. Dunia ini gak akan runtuh. Saya harus menjaga kesehatan saya karena negara ini tanpa saya. Enggak mungkin. Antum mati sekarang, besok udah ganti. Untuk apa dicemaskan ini? Jangan sampai juga hal yang begini kebawa dalam sholat. Sholat terlalu suci untuk dimasuki pikiran-pikiran yang remeh-temeh. Ngapain? Ada orang yang besoknya pemotretan, hari ini untuk jerawat, stres kan untuk jerawat. Terus kenapa? Masih banyak kebahagiaan yang lain. Kecuali masalah tanggung jawab dan kerjaannya. Tapi saya mengatakan begini, orang ada yang stres gara-gara HP-nya ketinggalan di rumah. Ada ya gitu? Ada ya? Bahkan lebih stres daripada ketinggalan dompet. Ada ya gitu ya? Padahal kan masih banyak kebahagiaan yang lain. HP ketinggalan, ya udah tinggal. Kenapa? Karena masalah. Gak bikin kita dosa. Kecuali tadi saya bilang, mungkin ada yang terkait dengan tanggung jawab. Misalnya dia tukang ambulans, itu kan berkaitan dengan tanggung jawab. Dia adalah petugas di ATC, menara tower, gara-gara HP-nya mungkin di situ ada hal-hal yang harus dia kerjakan. Tapi di luar itu, nggak ada yang mesti antum cemaskan kalau hanya berhubungan dengan dunia dan
That's it. Ya. Pada akhirnya kita meninggal. Meninggal di beberapa hari atau diingat sama orang. Selesai, antum hadapi sendiri kuburannya. Setelah wafat, antum baru disadarkan oleh Allah, ternyata sholat itu penting, ngaji itu penting, sangat penting. Kenapa kok saya pentingin yang lain? Itu ketika antum dari kubur, mau balik lagi ke al-falah, nggak bisa. Ayo kita menempatkan diri kita sebagai orang beriman sebetulnya seperti yang Allah harapkan. Tenang hadirin ini. Allah nanti tenang. Antum di kantor difitnah sama orang. Selamanya difitnah. Allah nggak tahu gitu. Antum dia nggak tahu. Dan kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Jangan khawatir. Antum berusaha digulingkan dari dunia doang dong. Masalah itu kalau antum punya masalah di akhirat nanti, mau cari solusi kemana? Nggak ada solusi. Baru beberapa kajian yang lalu ya, saya ceritakan gimana nanti ini divisualisasikan sama Allah dalam hadis. Jadi gini, antum kebayang stresnya orang nanti. Semua udah diputuskan. Kelompok ini di neraka, kelompok ini di surga. Kemudian Allah manggil Nabi Allah Yahya alaihissalam. Yahya, sini. Yahya itu artinya hidup. Kenapa? Karena ayahnya Zakaria dulu pengen banget punya anak. Udah tua, dapat anak namanya Yahya. Setelah itu Allah panggil yang namanya kematian dalam bungkus seekor kambing atau kibas. Kata Allah SWT, wa Yahya sembelihlah dia kematian. Jadi divisualisasikan sama Allah kematian itu sebagai seekor kambing yang disembelih nanti di akhirat. Dihadapkan kedua penduduk surga dan neraka. Waktu disembelih, dia ketawa, ini nangis-nangisnya. Kenapa? Allah berfirman, wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, ketahuilah, mulai hari ini tidak ada lagi kematian. Yang senang selama-lamanya, yang melarat kena siksa selama-lamanya. Apa nggak stresnya itu? Percuma. Karena antum di dunia tidak menganggap sesuatu yang penting bagi Allah. Bagi dia sholat jamaah biasa aja. Kumpul orang-orang tua, orang frustasi ke masjid. Nanti antum nanti sendiri. Siapa yang frustasi? Siapa yang benar-benar menjadi the winner di dunia wal akhirat? Yang jadi pemenang di dunia. Mudah pertemuan kita hari ini, malam ini mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat. Ilmu yang barokah adalah ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Semakin gemar lagi kita dekat sama Allah, semakin menikmati ibadah sholat, semakin giat kita bangun, semakin khusyuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lirih hati kita ada pada Allah